Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas pelatihan dasar CPNS tahun 2022, saya akan memaparkan terkait pelayanan publik digital di instansi. Mohon izin perkenalan, nama saya Nabila Putri Siregar, instansi pemerintah Kota Medan, unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, pada bagian keuangan dengan ruang lingkup akuntansi dan verifikasi. Angkatan ke-18, kelompok 4. Data terbaru, pada tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 210 juta. Kurang lebih 77% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi. Saat ini, pelayanan publik dihadapkan pada perubahan di berbagai bidang kehidupan. Karena itu, pemerintah dituntut siap untuk menanggapi harapan masyarakat dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang teknologi digital. Adapun beberapa tuntutan masyarakat, antara lain masyarakat menginginkan pelayanan yang serba cepat, kemudian aksesibilitas pelayanan, kemudian biaya mendapatkan pelayanan, yang terakhir transparansi informasi publik. Adapun manfaat dari adanya pelayanan publik digital, yang pertama mengefisiensikan waktu, biaya, dan tenaga, serta berkurangnya penggunaan kertas, dan pelayanan publik menjadi lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kinerja para pengguna layanan. Dan yang terakhir, pelayanan publik digital dapat menjadi alat media promosi pemerintah dalam sosialisasi kerja dan seluruh program kerja pemerintah. Jika masyarakat merasa puas atas pelayanan publik digital, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Adapun pra-analisis pelayanan publik digital di instansi dalam hal ini ialah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan sebagai berikut. Saya melihatnya dari berbagai sudut pandang, baik sebagai pegawai, rekanan maupun pasien. Yang pertama, belum adanya aplikasi manajemen surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar, sehingga tidak mengetahui alur record surat maupun disposisi. Yang kedua, belum optimalnya sistem keuangan yang terintegrasi antar sesama bagian keuangan, sehingga kesulitan dalam memonitoring posisi berkas pembayaran kepada rekanan. Yang ketiga, sering terjadi maintenance aplikasi pada e-presensi pegawai. Yang keempat, belum dilakukannya registrasi pasien secara online, sehingga antrian menjadi ramai. Dan yang terakhir ialah belum adanya implementasi telehealth, sehingga pasien kesulitan berkomunikasi dengan dokter dalam jarak jauh. Berdasarkan pra-analisis yang telah saya sebutkan sebelumnya, berikut analisis isu dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Isu yang pertama ialah belum adanya aplikasi manajemen surat menyurat, atau bisa kita sebut dengan surat elektronik. Dalam hal ini, saya memberi angka 4 untuk urgency, angka 4 pula untuk seriousness, dan angka 3 untuk growth. Isu yang kedua ialah belum optimalnya sistem keuangan yang terintegrasi antar sesama bagian keuangan. Dalam hal ini, saya memberi angka urgency 5, seriousness 5, dan growth 4. Yang ketiga, sering terjadi maintenance aplikasi pada e-presensi pegawai. Dalam hal ini, ketiganya saya beri angka 2. Kemudian, belum dilakukannya registrasi pasien secara online. Dalam hal ini, saya memberi angka 3 pada urgency dan seriousness, kemudian angka 5 kepada growth. Karena hal ini merupakan masalah yang sangat penting apabila tidak dilakukan perbaikan digital ke depannya. Dan yang terakhir ialah belum terimplementasinya telehealth, sehingga pasien kesulitan untuk berkonsultasi dengan dokter dalam jarak jauh. Dalam hal ini, ketiganya saya beri angka 1. Berhubung saya ditempatkan di bagian keuangan, yang isu ini kemudian memiliki pengaruh yang cukup besar pada kinerja kerja saya, maka saya memberikan
ranking 1 untuk masalah belum optimalnya sistem keuangan yang terintegrasi antar sesama bagian keuangan. Baik, saya akan menganalisisnya menggunakan metode fishbone. Seperti yang kita tahu, fishbone memudahkan kita untuk memecahkan masalah karena kita dapat melihat apa yang menjadi sebab terjadinya masalah tersebut dengan melihat akar dari permasalahannya dalam suatu diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Oke, dalam hal ini kita masuk ke ruang lingkup yang paling kecil, yaitu manusia atau individu. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebabnya ialah keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup yang lebih luas, yaitu lingkungan. Adanya pengaruh lingkungan kerja yang cenderung enggan dalam membawa perubahan. Kemudian organisasi sudah nyaman dengan metode kerja yang lama, kurangnya pelatihan terkait pengembangan IT, dan kurangnya gebrakan atau inovasi. Dan cakupan yang paling luas ialah regulasi. Di sini tidak adanya kerjasama antara pihak ketiga terkait dengan pengembangan IT. Hal-hal tersebutlah yang menjadi penyebab tidak maksimalnya instansi dalam memberikan pelayanan publik digital kepada pasien, rekanan, ataupun pegawai. Adapun rekomendasi alternatif penyelesaian isu, yang pertama, melakukan inovasi berupa pembuatan sarana media digital. Tahapannya antara lain pembentukan tim IT untuk pengembangan surat elektronik dan membangun sistem antar bagian keuangan. Kemudian membangun kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan sistem digitalisasi publik. Yang ketiga, sosialisasi terkait perkembangan IT serta pemanfaatannya dalam instansi. Dan yang terakhir ialah tersebarnya informasi penggunaan IT secara merata. Adapun hasil yang diharapkan dari alternatif ini ialah terciptanya kemudahan dalam bekerja dan pekerjaan dapat selesai dengan maksimal. Dan para pihak yang terlibat tentunya ialah ASN dan pihak ketiga. Kemudian alternatif penyelesaian yang kedua ialah peninjauan kembali kesiapan aplikasi e-presensi beserta ketersediaan fitur-fitur di dalamnya. Tahapannya antara lain tidak diperkenankan absen dengan media kertas atau penghapusan 100% metode absen konvensional. Harapannya ialah akan terciptanya aplikasi e-presensi yang prima. Tentu saja para pihak yang terlibat ialah ASN sendiri. Kemudian komputerisasi pelayanan konsultasi dokter. Tahapannya ialah menghadirkan sarana komputerisasi antara dokter, pasien, dan farmasi. Harapannya ialah adanya minat pasien untuk tetap berobat walaupun terkendala dalam jarak yang jauh. Para pihak yang terlibat ialah ASN itu sendiri dalam hal ini ya, dokter, pasien, dan farmasi. Demikianlah presentasi saya terkait pelayanan publik digital di instansi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.